Nggak apa-apa, Mbak. Saya sebenarnya mau nambah lagi, tapi rasanya hati ini miris. Tapi ya memang kebutuhan, lagi harus ini. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, SD. Iya. Sama bapak nggak saling. Ini Om Emil. Tadi aku bilang apa tadi? Nanti akan ada tamu siapa? Bapak baik dan ibu cantik. Nah ini. Nah, ya tak bilang lo bener kan? Pas aja kita. Ya. Kenal nggak sih? Kenal. Sopo? Kenal. Pak Emil. Penggemar Pak Emil ada di sini. Sama Ibu Arumi. Selamat datang di Nafsa. Ini lagi waktunya makan malam nih sama sholat ya. Kita makan ya. Makan oke kan? Oke. Ya. Gara-gara Bapak mau datang sih, Pak. Jadi dipercepat kita. Oh maaf maaf. Oke, alhamdulillah tadi acaranya PKK lancar. Sekarang aku mau nemenin Mas Emil, kita mau ke RSJ Menur, di Rumah Sakit Jiwa Menur. Karena ada tren peningkatan pasien yang dirawat karena impact dari judol atau pinjol gitu, aku lupa. Jadi kita ngelihat itu kayaknya salah satu yang kita pengen tahu secara langsung gitu loh, apa sih impact yang secara nyata yang mudah, karena kan jangan pinjol, jangan judol, jangan apa-apa gitu, itu kan ya kita tahu ya itu nggak boleh gitu loh, cuman biasanya yang difikirkan hanya impact ekonominya aja, dampak ekonominya aja gitu, tapi ternyata di luar ekonomi pun ada dampak-dampak negatifnya gitu. Kayak kita kesana. Nah, sekarang kita dalam perjalanan ini Menuju Rumah Sakit Jiwa Menur. Kenapa kamu pengen ke Rumah Sakit Jiwa Menur? ada info bahwa ada peningkatan perawatan terhadap mereka yang Kecanduan judi judul. online. Judi online. Nah, itu. Jadi judi online tuh ternyata bisa jadi adiktif. Dan Iya. adiktifnya bisa mengerikan. Sampai akhirnya keluarga tuh ada yang sampai datang ke rumah sakit jiwa untuk meminta adanya penanganan terapi kepada anggota keluarga mereka gitu. Jadi Makanya, ini karena ternyata salah satu pasiennya ada yang umur 14 tahun. Nah iya, tadinya kan kita pikir ya kalau misalnya judi online itu banyak kan karena faktor ekonominya atau faktor penasaran gitu. Tapi ternyata dampaknya juga bukan hanya dampak ekonominya saja, tapi dampak hal lain di luar ekonomi. Oh iya, ngerusak betul keluarga itu kan jadi apa? Iya. Karena katanya sih ya memang bisa dijelasin secara saintifik ya, bagaimana dampaknya terhadap saraf, terhadap dopamin gitu. Makanya kita tanyain aja ntar. Istimewa, saya selamat ya pelantikannya. Siap. Ya. Pak Matur nuwun. Ini menur apa adanya Udah setiap jadi. hari seperti Terima ini. kasih. Jih. Tambah basi sejarah. Bapak ini kondisi tempat kami ini rawat jalan. Ini yang gangguan jiwa di sini. Ini sudah tidak ada stigma lagi. Iya. Mereka yang duduk bareng dan mohon maaf Bapak, ini sudah kami tata nyaman kayak di lobinya Hotel. hotel. Iya memang kan Bagus, kejiwaan Mas. adalah kondisi medis kan. Jadi apa yang orang bayangin dulu kan harus hilang gitu. Ingat dulu waktu Covid ada isolasi di sini. Ya. Ya. Yang diisolasi kabur gitu. Karena mereka berpikir Karena stigma. apa gitu, padahal sebenarnya rumah sakitnya ya Ada seperti ini. pelayanan Kami non-medis. Terang benderang. Yang melahirkan di sini sudah ada Bapak. Oh iya, ada yang kenapa? Jadi sudah ada yang melahirkan, ada pasien yang dokter ortoped kami juga sudah ada dan pelayanan operasi sudah jalan. Di lantai 6 itu ruang operasi kami. Oh, udah ada ICU ruang kami operasi. juga sudah dapat terima rujukan dari beberapa. Artinya, cuman saya kan kadang-kadang itu mau matur itu kan, ya kalau kami itu, saya kadang-kadang mohon maaf, saya itu mau melapor ke ibu atau bapak itu
Karena ada kondisi yang menurut saya itu keprihatinan, seperti judul. Pasien kami banyak. Iya. Saya nggak pernah makan itu karena Itu dalam segi apa Bu? Jadi nanti mereka dirawat jalan gitu atau ada rawat jalan, ada rawat inap. Bahkan sekarang yang anak-anak, yang orang tua dan putra-putrinya di lantai 3 Bapak, itu kami klinik gangguan belajar. Padahal nanti ketemunya ini Dokter Ivana, ini yang spesialis jiwa anak. Nanti Oh, jiwa ketemu, anak ya? Iya. Iya. Jadi itu nanti ketemunya macam-macam. Mohon maaf, ini pasien kami yang paling kecil, 7 tahun. 7 tahun. Ini pornografi. Kecanduan, nanti Bapak sama Ibu kami Iya. antarkan ke sana. Itu perlu sentuhan luar biasa. 7 tahun Bapak perempuan. Perempuannya dok tadi. Kasihan ya. pornografi perempuan. Bapak kami ajak di ruang rawat inap anak. Ini menjadi pemikiran kami. Jadi ruang rawat inap anak itu waktu saya datang ke sini dulu nggak ada. Tapi tambah tahun pasien anak itu semakin banyak. Dan kalau itu dititipkan di ruang dewasa, itu nggak benar. Iya. Jadi akhirnya Dokter Ivana, Dokter Haslani memberanikan diri, ada satu ruangan yang dulu bekas rawat jalan, kami tata. Kemudian ada 12 bed, saat ini penuh dan selalu penuh. Untuk anak. Anak itu berarti di bawah 18 tahun. Nanti yang 19 tahun sudah masuk di ruang rawat Dewasa. jiwa dewasa. Yang dulu saya pernah. Iya, itu yang putri flamboyan, yang laki-laki yang gelapik. Iya, aku Jadi pernah kalau lihat. misalnya ada masalah mental, adiksi adiksi. judul, nah itu semua satu pintu datangnya kemana? Bisa satu pintu. Kami ini juga, kami paham kalau ada yang malu, kami ini semua menyebarkan nomor HP kami, Bapak. Bisa ya, Bisa. ada layanan. Jadi langsung telepon ke kami, bahkan kami kan ada Ojo Bingung itu gratis. Yang saya Ojo pernah materi, Bingung. Iya. Ojo Bingung. Ojo Bingung. Jadi itu psikolog yang langsung nangani, nanti kemudian bisa janjian. Kalau dia malu nggak mau ketemu siapa-siapa, ini ada eksekutif Bapak, mulai dari jam 1 siang sampai malam begini nggak ketemu siapa-siapa. Itu bisa Eksekutif. jadi. Iya. Tapi tarifnya tulisannya eksekutif tapi murah Bapak. Oh. Tapi karena itu dia di luar jam kerja. Kami kan sampai jam 1 kalau yang menerima pasien yang BPJS. Setelah Jadi jam sebenarnya 1. BPJS bisa mengcover ya, Oh bisa, kecuali nafsa. kecuali iya. nafsa, Nafsa, alkohol, narkotik, itu alkohol, dan itu, zat adiktif lainnya. itu nggak mau. Nah jadi sebenarnya kalau jalur umum itu datang daftarnya ke Ini ada pendaftaran. Bapak sebelum daftar, teman-teman kami security sudah langsung nangani di sini. Langsung memberikan informasi. kita kasih nama jadi Iya, ya. iya. Saya dengan Emil mau mengkonsultasikan anggota keluarga. Siap mau konsultasi ke poli apa? Nah, Poli jiwa. poli Iya. itu kan orang tahunya semua pokoknya poli Iya. jiwa gitu. Poli Pilihannya jiwa. apa? Di sini Ya. ada pilihan apa aja Mas? Di sini ada polinya? poli jiwa, di sini ada poli umum juga ada. Umumnya itu poli pagi, poli dalam. Oh, jadi ternyata ke Iya, sini nggak ada hanya yang untuk itu. non-jiwa, betul. Itu bagus ya. Jadi Ya. orang datang ke sini bisa apa aja Ya. sebenarnya. Jadi teman-teman security itu langsung menangkap. Kalau dia bilang mau gigi, mau jantung, langsung didampingi masuk di lift Bapak. Jadi dia nggak akan bersama-sama di sini. Tapi kalaupun dia bersama-sama di sini, kadang-kadang mereka nggak tahu mana yang gangguan jiwa, mana yang tidak. Oh iya iya Ya. BPJS. BPJS, kalau BPJS harus saya rujukannya, saya cek dulu rujukannya. Oh, nah harus rujukan dulu. Ya, Dari puskesmas Eh, ya? pernah nggak ada yang mau pakai BPJS tapi nggak bawa rujukan terus akhirnya kalau gimana? dia nggak mau cepat, akhirnya mandiri. Kebanyakan biasanya mereka tetap ya udahlah mandiri aja atau akhirnya balik lagi kebanyakan. 50% biasanya itu menuju ke ini umum, beralih ke umum. Ke mandiri ya? Udah deh Iya. umum aja gitu ya. Gitu ya. Tapi, Tapi nanti- sebagian mau balik lagi. Ya, tapi nanti setelah itu dia menggunakan BPJS. Oke. Kadang kan, Ada yang cyber pun usia 13 tahun. Bapak ini baru masuk di IGD kami. IGD. IGD langsung di sebelah sini, ini sekarang dibangun bagus Bapak. Ini saya buat lorong jadi satu. Ini cyberphone umur 13 Sabung tahun. burung. Sabung burung. Bapak mau melihat sebentar? Iya, nanti kita lihat tanpa ini. Ya, tanpa ini. Enggak, nanti di ini karena syuting langsung kalian di dari sini. jauh tapi di blur ya semua pasiennya ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya katakan udah clear nih umum Oke. BPJS semua ada nomor antrian. Oke. Karena kita ingin menghilangkan Oke. kesan bahwa BPJS dan umum tuh Tuh, umum dibedakan. lebih istimewa kan enggak. Cuma antriannya sendiri-sendiri supaya nggak bingung gitu Oke. kan. Antrian yang menggunakan BPJS. Terus Antrian. gitu kan? Setelah saya kasih nomor antrian, saya suruh nunggu dulu untuk panggilan. Nanti dipanggil. Oke. Habis itu Mas tugasnya udah selesai. Sudah selesai. Oke. Tapi kalau tadi bilang untuk pemeriksaan umum, Masnya akan nganter sampai di lift Bapak. Nganter di lift ya. Iya, Oke. nganter langsung diantar di lift. Jadi kan nggak terlalu ketahuan. Enggak, jadinya RSJ santai. Menur Oke. ini menerima pasien-pasien yang
juga untuk umum. Iya, jadi kalau ada yang datang ke sini orang nggak langsung. Betul. Nah, Dulu tuh aku pernah waktu pas kesini, ini masih direnovasi ya Bu ya? Betul. Jadi udah ada mulai kelihatan tapi belum sebagus ini. Itu kalau rumah sakit jiwa tapi jiwanya diganti boleh nggak? Rumah sakit khusus Kami gitu sudah atau rumah sakit mulai apa gitu? merubah nama menjadi Rumah Sakit Menur Unggulan Betul. Jiwa. Oh Unggulan iya. C-nya sudah kami turunkan Bapak. Iya. Jadi kami sudah ngurus ke Kemendagri ceritanya. Cuman kami belum bisa mengganti full Rumah Sakit Menur dengan semua kode rumah sakit. Oh iya, Karena ada SK Gubernur yang itu nanti harus dirubah setelah dari Kemendagri. oke. Kami sedang Tapi berproses. harusnya lancar ya. Iya. Terus Sekarang- rumah sakit Menur Unggulan Jiwa. Kami sekarang sudah diberi Menur UJ. kami sudah diberi lampu hijau oleh Kemendagri itu sebagai cara untuk kami bisa menghilangkan stigma. Jadi sudah diizinkan, C-nya sudah kami turunkan semua. Karena di Nah. sini banyak perawatan yang non jiwa juga ada. Kita juga memang datang jam segini supaya Lebih sepi. agak sepi, jadi bisa lebih leluasa kan, nggak mengganggu pasien yang. Nah, ini Setelah tadi pasiennya duduk, Kalau pegang udah nomor, pasien- langsung ke sini Bapak. langsung ke sini. Iya. Gitu ya. Dari sini kita tanya mau ke poli jiwa misalnya gitu. Ada antriannya Bapak. Nah, kalau udah dipanggil, Dipanggil nanti kalau BPJS kita arahkan ke sini duduk dulu, nanti kita hindari pendaftaran. Ya, pendaftaran. Oke. Kalau sudah nanti kita arahkan masuk ke tunggunya itu tetap di sini. Tunggunya bisa di sini, nanti kemudian dipanggil di sana untuk cek tensi segala macam, terus langsung masuk. Lagi kosong nggak? Kosong, kosong Bapak. Jadi ini apa? Jiwa raga. Itu ada yang paru juga bahkan. Ya. Kami kan cukup banyak. Jadi banyak sebenarnya pelayanan di sini, cuman memang unggulannya jiwa. Jadi banyak juga kan kayak rumah sakit yang bisa melakukan pelayanan lainnya, tapi dia punya unggulan-unggulan karena memang spesialisnya, dokter spesialisnya banyak di rumah sakit itu. Kayak misalnya rumah sakit otak, rumah sakit Darmais, itu kalau di Jakarta kan rumah sakit kanker, tapi pelayanan lainnya juga ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini boleh kita bertamu ke tempatnya dokter. Monggo silakan. Seperti ini. Ya. Jadi bisa dinilai sendiri lah tempatnya nyaman. Ya, kami sudah buat banyak pasien itu selalu menanyakan, ini benar rumah sakit pemerintah? Ya, Terus saya nanya, loh iya, kenapa? Bukan rumah sakit swasta? Bukan. takut mahal Bu nanti. Ternyata mereka bilang kok bersih, kok Oke. cepat, Dan terus teman-teman dimodernisasi. betul. Jadi mereka itu memang mintanya bersih, cepat, layanannya ramah. Itu Bapak ini Suun. Sehingga itu yang saya pertahankan di sini dengan tim. Tim ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau memang banyak, kalau misalnya kita apalagi Mas Emil, kalau aku dampingin gitu Bu, di pemerintah itu kan kalau misalnya di rumah sakit itu salah satu komplain itu jarang tentang medisnya. Komplainnya itu dokternya atau susternya Nggak mungkin ramah. oknum-oknum kurang ramah. Nah kalau mau yang pelayanan paling ramah ke Menur, karena di sini yang paling paham tentang perasaan. Kalau di sini pasien stres terus kita nggak ramah, ya tambah Ya, tambah stres, betul. Makanya Mau sembuh malah tambah sakit, itu ya. yang kami sampaikan ke teman-teman, termasuk gizi kami Bapak. Iya. Ini kami rubah betul. Jadi waktu saya datang lihat ada gedung bagus, alat-alat, terus saya lihat tim kami pinter-pinter. Saya belikan alat-alat lagi yang bagus, sehingga sekarang kami masak sendiri dan kami punya chef. Jadi tampilan makanan itu. Iya, kalau nggak tambah sakit stres melihat Betul. makanannya ya. Jadi kami sudah merubah nama klinik gangguan tidur, klinik gangguan belajar, Iya. sama Ibu. Dan itu lebih nyaman didengar. Betul. Iya. SPKJ semua, jadi rata-rata semua bisa menangani sama ya. Iya. Tapi SPKJ di sini ada teman-teman yang spesifik seperti dokter Ivana. Untuk anak. Ini untuk anak. Terus ada yang untuk psikogeriatri Bapak. Oh, jadi itu Yang untuk Oh tua. untuk lansia. Lansia kan banyak keluhan Kesepian. merasa Iya. nggak diorangkan, Betul. nggak punya power lagi. Jadi di sini juga tempat mereka bisa menyampaikan keluhan, dan keluhannya nanti datangnya di psikogeriatri, nanti ketemunya ada masalah dengan tulang. Kami punya ortoped.
ada Jadi masalah kadang dengan kondisi medis memicu kondisi kejiwaan. betul. Oh. Memang gini, orang kan dulu kan persepsinya gangguan kejiwaan atau terminologi ODGJ gitu kan, itu yang sudah parah kondisinya, sudah tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Padahal sebenarnya dalam kondisi yang masih onset, yang kita pun masih ragu ini bener gangguan jiwa atau enggak, disarankan datang aja gitu ya. Betul. Oh. Jadi kan makanya tagline kami adalah jangan takut ke rumah sakit Menur. Kami nyebutnya sobat Menur itu Bapak. Supaya kami bisa merangkul semua. Buat para perempuan itu mungkin hampir semua perempuan ya, ketika perimenopause gitu ya, kesannya kita tuh tambah galak, tambah stres, tambah apa, tapi ternyata itu respon alami tubuh yang Hormonal. dihadapi karena hormonnya imbalance. Jadi ketika dilakukan penanganan hormonal, simptom-simptomnya akhirnya bisa membaik. Jadi dulu juga misalnya gangguan belajar, Iya. dulu dianggap ya udah dia Anaknya males, lambat atau apa gitu. atau ini, tapi ternyata sekarang ada penjelasannya. Betul. Dan akhirnya dari situ bisa ada pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai. Nah, artinya Iya. perkembangan zaman ini membuat hal-hal yang dulu ada Dianggap stigma biasa, ini. atau yang diabaikan dan akhirnya jadi tambah parah itu bisa ditangani lebih Betul. dini ya. Mereka kalau datang kan simptomnya pasti susah belajar, prestasi akademik turun ya, atau mereka memang sulit tidur begitu. Tapi ya mereka kalau dengan media sosial, dengan dunia digital saat ini, banyaknya itu kecanduan game online. Nah, oke, sekarang kita ngomongin masalah game online. Ini kan juga rame. Anak-anak itu sampai sejauh mana sih kita udah harus hati-hati sebagai orang tua? Karena anak saya juga Kadang main game. jadi kita nerapin bangun sebelum jam 8 nggak boleh megang gadget On misalnya. the weekend, Dan itu tapi pun kan sering jam dilanggar 8 kadang-kadang. on the weekend, kalau waktu sekolah kan jam 8 mereka udah di sekolah gitu. Ya maksudnya di akhir weekend. Deteksi awal itu memang yang tahu pasti harusnya ayah ibu di rumah. Karena ketika dia diminta sesuatu kemudian dia menolak atau kemudian mulai berani melawan Bapak. Oh. Kalau sudah mulai berani melawan Jadi begitu itu kita bilang enggak, dia enggak, malah agresif, marah, udah. iya. Atau minimal dia nggak ngelawan tapi kelihatan sangat-sangat marah. Nah, Betul. tapi kalau dia yang ya gitu masih mungkin masih. Ya, tinggal kita ngatur mereka menggunakannya berapa jam. Oke. Gitu. Udah ada belum sih sebenarnya batas Pas yang ada. dianggap Ada ya dok? Ada. screen time itu berapa? Pediatri Association itu biasanya di bawah 2 tahun tidak boleh diberikan. Oke, Iya. bodohan nggak Kalaupun diberikan harus dalam pengawasan, jadi supervisi. Misalkan dia video call dengan orang tuanya yang di luar kota bekerja, itu harus ada ibu atau siapa caregivernya yang bisa mendampingi. Oh ini ayahmu, oh ini ibumu, oh ini siapa gitu. Kalau sebisanya begitu. Tetapi kalau namanya kecanduan, dia juga punya dari DSM-5 kan ada ini ya, ada kriteria diagnosis juga ya. Jadi pemakaian gadget di bawah 20 jam per minggu. Lah kita kan sepanjang hari. Jadi agak kita juga ngelanggar. Cuman saya tuh kadang begini, kalau saya ya, hari ini cara kerja saya memang harus ngeliat layar. Tapi kan kebutuhan kerja Iya. Pak. Tapi betul di sela-sela itu memang kadang ada tuh, saya pun ngalamin misalnya kita scroll tau udah 1 jam lebih loh itu gitu aja. Nah, saya lagi mencoba disiplin sekarang kalau di mobil tuh harus Apalagi ada kalau ada waktu istri. untuk melihat pemandangan karena juga dari situ kita bisa lihat apa situasi di lapangan gitu. betul. Saya bisa ngelihat dari situ kita lebih peka lah gitu ya. Bahaya sih memang di mobil juga gak kerasa, tau udah nyampe tujuannya cuman gini. Habis itu Pusing. mual gitu Iya. jadinya. Ada yang udah pernah datang ke sini karena kecanduan game online nggak? Banyak. Udah kan? Kok banyak sih Bu? dari situ nanti menjalar, mereka pakai aplikasi maaf misalkan PM belakangnya itu ya, kan kalau nyebut nggak enak. Nah itu mereka akses, waduh nanti larinya ke seksual online behavior, aduh ngeri. Oh. Oh itu hati-hati itu ya artinya ya Pak. Nah makanya Nah, mereka kayaknya ini udah agak darurat loh. Jadi Iya, kami sudah menyampaikan darurat Bapak sebenarnya. Kami makanya kerjasama dengan Dignas dan bekerja sama dengan DP3A. DP3A Kota Solo. kayaknya harus jadi gerakan masif ya, karena pertama harus disadari begitu lewat dari 20 jam seminggu atau 3 jam sehari rata-rata itu sudah secara saintifik melampaui screen time yang sehat, akan berpengaruh kepada kejiwaan. Ya,
dan kemudian sudah banyak yang kalau dibawa ke sini kondisinya kebanyakan ya memang sudah terlalu parah. Jadi memang tugasnya kita bukan hanya mengobati tapi juga mencegah. Makanya saya sudah matur ke Iya. Ibu dari awal, ayo Oke. Bu, PKK, saya matur nuwun. Ibu ini sudah beberapa kali kami di kantor PKK melakukan Iya. edukasi Bapak dengan anggota. Kayak awareness-nya lagi tinggi sekarang. Iya. Saya kan waktu itu didatangi Iya. BEM Nusantara, terus mereka bilang bahwa Pak, kita penting untuk melakukan pemberantasan judol di sekolah-sekolah, gitu kan? Karena anak-anak SMA pun sudah kena judol katanya. Iya. Oke, ya. Nah, kemudian dari situ Pak, dan yang sudah terlanjur Pak perlu konseling. Nah, saya kemudian kontak beliau. Ternyata beliau sudah merawat, gitu kan? Ini kan ternyata hal yang sangat penting yang belum awareness-nya perlu didorong. Bukan awareness judol, tapi awareness layanan ini tersedia. Cuma nanti begitu udah aware Bu, Ibu akan ada kendala siap. SDM. Iya kan, SDM-nya harus Betul, cukup. Bapak. Nah, makanya harus dipikirkan Kami ada segera. psikiater jumlahnya 11, psikolog kami ada 8. Mungkin Ibu bisa bekerja sama mengampung tempat-tempat lain itu tadi. Oke. Bagaimana vaskes primer yang punya layanan kejiwaan itu memang mereka belum certified, tapi paling Bisa nggak mereka dilatih. bisa melakukan penanganan awalnya dulu. Kemudian dari situ ditentukan kayak semacam triasenya, mana yang kemudian harus dibawa ke sini, Menurut. mana yang dipantau secara kolektif gitu. Karena saya melihat kelihatannya akan ada lonjakan. Betul. Lonjakan ini terjadi karena memang situasinya makin memburuk, tapi juga karena kesadaran orang meningkat. Semakin tinggi. Di sisi lain bagus tuh kalau kesadaran meningkat. Cuman ya itu tadi, saya akan juga bicara dengan kepala BPJS Kesehatan juga gitu, karena ya tadi Iya. mental health ini menjadi Mental health ini, mohon maaf saya boleh keluh kesah dengan Bapak. Psikolog kami tidak dibayar Bapak oleh BPJS. Psikolog kan tidak keluarkan obat. Jadi dianggap tidak berobat. Jadi nggak ada klaim untuk psikolog itu. Jadi selama ini klaimnya ya ngikut dari psikiater. Ya, ditumpangin. padahal sekarang psikolog itu kan dibutuhkan sekali. Jadi psikolog Oke. itu nggak dibayar Bapak. Baik, BPJS. ini PR nanti saya Iya. Kemarin saya sampaikan. sudah matur di Jakarta, dia kalimatnya berobat, jadi boleh sekolah sampai Oke. kapanpun ya nggak boleh mengeluarkan resep toh Bapak. Iya, psikiater yang Iya, boleh. psikiater yang boleh. Sehingga itu nggak Siap. Nah, dibayar. dari 68 kasus di 2024 Oke. dan 51 yang sekarang, mayoritas itu rawat jalan. Enggak. Sama-sama banyaknya Bapak. Oh, rawat inap juga banyak ternyata Ini ya. juga banyak. Kami Nah. di Poli Jiwa Anak itu satu hari yang memang anak campur ya, maksudnya diagnosis campur itu kita bisa terima sekitar 30-40 remaja ya, di bawah 18 tahun. 30-40 orang per hari. Baik yang mereka terapi, anak-anak dengan autism, neurodevelopmental condition begitu ya. Jadi dengan itu yang ya kita kan sudah nggak bisa, tapi yang remaja juga banyak begitu. Makanya bukan hanya judol, bahkan game online. Bapak mau terus- ke sana IGD, kebetulan ada satu IGD, sambil oke, nengok. ya. Sambil nengok. Nanti Iya. kamera hati-hati ya. Jauh ya. Enggak, iya. Ini kita masuk yang gedung lama Bapak. Yang sebelah ini. Mohon maaf ini agak curam. Agak curam. Ini Bapak. Ini yang ruangan. Oh iya, aku pernah kesini. Oh, Ibu pernah kesini ya? Iya. Sudah maem. Enak enggak maemnya hari ini? Nah, Suka maemnya enggak? suka maemnya enggak? Suka. Suara yang keras dong. Enak. Oh, suka. Apa sih namanya? Oh, enak makan nasi goreng. Berapa umurnya? 7 tahun. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, SD. Ya. Sama Bapak enggak salah, Pak? Ini Om Emil. Tadi aku bilang apa tadi? Nanti akan ada tamu siapa? Bapak baik dan Ibu cantik. Nah ini. Nah, ya tak bilang lo bener kan? Pas aja kita. Ya. Ini tadi Bu siapa? Ayo. Tadi kamu baca namaku tadi lo bisa baca toh? Tadi siapa? Iya, pintar. Ya. Lila, aku ke ruangan ini. Kenapa? Kamu minta dia apa kan minta lo?
Apa nak? Minta salam. Ini umur berapa? Ini umur 14. Oh, Kak Papan, Mbak. saya sebenarnya mau nambah lagi, tapi rasanya hati ini miris. Tapi ya memang kebutuhan, sebenarnya harus ini. Pak, ada yang kosong nggak, ruang rawat inap kosong yang mau saya lihat? Anak. Maksudnya yang bukan kosong, mau maksudnya dipesan. yang lagi nggak ada. Ini anak-anak lagi makan, Ya, silahkan yuk, Bapak mau lihat. Oh, masih ada orang. Ada pasien yang nggak bisa memang Pak. Hai. Iya. Ya ini dibully. Khususnya di kasus bully. Jadi pasien ini udah kedua kali masuk. Terus kemudian dia sudah tapering obat. Maksudnya dosisnya sudah kurang bagus menurut ibunya. Ternyata barusan di sekolah ini yang masuk kedua ini dia di sekolah ini naik kritis gitu. Pinter nih, Pak. Udah pinter. Sebenarnya udah tapering dose, udah bagus kondisinya. Ya, Tapi seperti saya. Trigger jadi. karena dibilang Ada jangan. Yang kosong ini. Sekarang semua ruangan pasien kami pakai AC Bapak. Meskipun itu bangun 25 orang. Karena jadi harus ada kenyamanan pasien. Dulu pakai kipas angin, tapi kipas anginnya bolak-balik rusak. Karena dipakai gandolan ikut keliling Bapak. Jadi biaya pemeliharaan kami tinggi. Iya Pak. Makanya kalau saya kadang ditanya, keuntungan menur, jangan bilang keuntungan kami bisa. Ini sekarang kemandirian kami kan udah mulai meningkat ini Bapak. Itu sudah lebih bagus. Kita ke ruang naksa dulu. Oke. Iya. Naik mobil aja, karena di sebelah sana. Datang ke Ya. dari NASA dokter Ivana tadi yang Oh, ini nafza. Iya, ini diberi Tapi nama inilah Nafza. yang nggak di cover oleh BPJS. BPJS. Gitu ya? Iya. Jadi ini mesti bayar sendiri, kalau enggak kita mintakan ke Kemenkes Bapak, kirimnya IPWN. Ini yang terbaik di Jawa Timur Bapak, Terbaik tempat di Jawa paling besar dan paling banyak, betul. Monggo Dokter Lila bisa matur ke Bapak. Jadi pusat rehabilitasi kami sudah berdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang, hampir melayani total bor kami sekitar 90%. 90%. 44 tempat tidur kadang sampai itu terpakai 100. 90% Iya. sampai 100% Bapak. Jadi kalau kosong cuma 2 hari 3 hari Setelah itu kan sudah lagi. terisi lagi. Terus kalau apa? Maksudnya ini ada nggak yang judul duluan baru narkoba atau narkoba terus ke judul? Hampir sama. Kadang kita tidak bisa membedakan. Kadang ada yang dari berawal judul malah terjerumus ke narkoba. Ya. Jadi awal kalau yang masih usia yang sudah tua-tua, judinya bukan online, masih offline. Habis itu ternyata ada akses yang lebih mudah saat di online kan. Judinya tetap ke arah judi yang sama. Slot yang terbanyak. Slot itu gimana? Slot. Sama Poker. Poker. Ya. monggo nanti bisa kok ngajak. Kalau di sini bisa diajak omong-omong Bapak. Kalau yang hanya judi online saja tempatnya nggak di sini. Biasanya mereka ambil di anggrek di VVIP kami. Yang kemarin tuh dia seorang konsultan finance masih muda. Suaminya tidur dibobol banknya suami. Jadi fungsi luhurnya sudah mulai hilang. Monggo Bapak. Dari sistem pengawasan di sini petugas langsung bisa mengawasi 2 ruangan, yaitu ruangan rehabilitasi yang dual diagnosa, jadi pasien dengan gangguan jiwa berat tetapi ada riwayat penggunaan zat. Yang sebelah kanan adalah murni penggunaan zat, tetapi kita temukan sekarang kasus judul hampir menyertai pasien dengan penggunaan zat. Double 2. Sekarang di sini satu kamar sudah 4 orang. 4 orang. Nggih, kamar mandi dalam. Sekarang Tapi yang mereka ibu sedang datang di ibadah. Flamboyan itu. Jadi mereka dibuat capek sehari. Iya. Jadi ini sudah ada mulai dari jam 4:30 mereka beraktivitas nanti Oh my sampai God. terakhir. Sibuk ya? Sibuk mereka. Sibuk banget. Memang ini kan masa aktivitas. Sibuk ya? Sibuk banget kalau Mereka Luar kalau biasa. makan harus saling bantu Bapak, harus menyediakan cuci piring sendiri, tapi alat-alat harus dihitung di sini. Ini lagi waktunya makan malam nih sama sholat ya. Udah makan ya? Makan oke kan? Oke. Ya. Gara-gara Bapak mau datang sih, Pak. Jadi Dipercepat kita. Oh maaf. Kenal
Kenal nggak sih? Sopo? Kenal. Pak Emil. Penggemar Pak Emil ada di sini. Sama Ibu Arumi. Selamat datang di Masa. Yang paling baru tuh berapa hari? Berapa lama? Yang paling baru. Oh, masih di ruang detox Bapak. Kalau 1-2 hari Iya. dia harus di detox. Ya. Kalau seminggu? Yang seminggu Bapak. Ya. Berapa lama? Berapa? Baru seminggu. 19, 19. Itu 16 baru 16 hari. Oh, 16 hari. 16 hari ya, 2 minggu lebih ya. Ha. Tapi udah enak kan badannya, kerasa lebih enak. Ya. Ada pesan buat mereka? Ya, Bapak? pesan saya semangat. Memang kadang dalam permasalahan hidup pasti perlu ada yang bantu kita ya. Dalam hal ini ya, beliau-beliau semua yang ada di sini memberikan pelayanan yang terbaik, perhatian yang terbaik supaya teman-teman semua bisa kembali semangat. Dan udah banyak kok cerita mereka yang melalui kisah yang nggak beda jauh dengan teman-teman bisa kembali dan bisa sukses. Yang penting satu, mohon maaf. Kadang bad influence datangnya dari teman yang salah. Itu aja sih menurut saya. Jadi memulai chapter baru, insya Allah kita doakan dan tentu teman-teman pasti bisa bangkit kembali. Terima kasih telah dikunjungi. Ya. Oh ya tahu, makasih. Oke, terima kasih. Hanya untuk kami hari ini matur nuwun sangat Ibu. Matur nuwun. Makasih. Makasih Bu, makasih ya. Semangat semua. Terima kasih. Matur nuwun sekali lagi Bu Mana, makasih. Makasih ya Pak Joni. Kayaknya kamu langsung balik aja ya. Soalnya biar bisa main sama anak-anak. Aku kan masih ada meeting lagi. Iya. Nah, ya. Barang udah diturunin. Pisah soalnya saya ada acara ini biar balik. Matur nuwun sangat Bapak. Iya. Oke. Matur nuwun. Ya, makasih.